Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Prabowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, dan tak lupa kepada teman-teman seangkatan yang kami banggakan. Kami dari kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Adapun latar belakang dari materi kami yaitu perkembangan fisik dan motorik peserta didik merupakan aspek penting dalam proses pertumbuhan dan pendidikan. Perkembangan fisik berkaitan dengan perubahan tubuh secara biologis seperti tinggi badan, berat badan, serta kematangan organ tubuh. Sementara itu, perkembangan motorik mencakup kemampuan gerak baik motorik kasar maupun motorik halus yang mendukung aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari. Setiap peserta didik mengalami perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan, usia, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami tahapan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan implikasi perkembangan fisik dan motorik pada peserta didik pada saat pembelajaran. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan perkembangan fisik dan motorik pada anak. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik. Dan yang terakhir yaitu ada implikasi perkembangan fisik dan motorik pada pembelajaran. Oke teman-teman, simak video ini dan penjelasan ini sampai selesai ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tahapan perkembangan fisik dan motorik pada anak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, kita perlu sebelum kita memahami tahapan perkembangan, kita perlu memahami apa sih pengertian dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan proses pertumbuhan dan perubahan struktur tubuh manusia seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan, kesiapan organ tubuh, dan perkembangan sistem saraf otot yang mendukung aktivitas anak. Kemudian perkembangan motorik. Apa sih perkembangan motorik? Perkembangan motorik adalah kemampuan anak dalam menggunakan otot besar atau disebut dengan motorik kasar dan otot kecil ataupun motorik halus untuk melakukan gerakan terkoordinasi seperti berjalan, berlari, menulis, dan memegang benda ataupun yang lain. Selanjutnya yaitu kita berada di tahapan perkembangan fisik dan motorik pada anak. Nah, perkembangan fisik dan motorik anak ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang umumnya berkaitan dengan usia. Nah, di sini ada tahapan yang pertama, tahapan bayi dari 0 sampai 2 tahun. Perubahan fisik itu sangat cepat, yaitu dari mulai kontrol kepala, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Kemudian untuk perkembangan motorik pada usia 0 sampai 2 tahun bayi itu adalah pada motorik kasar dan halus menjadi lebih kompleks seiring pertumbuhan sistem saraf dan otot. Kemudian pada tahap usia dini yaitu dari umur 2 sampai 6 tahun yaitu pada motorik kasar berkembang pesat, yaitu anak sudah bisa berlari, melompat, memanjat, ataupun koordinasi tubuh semakin meningkat, yaitu tadi ya sudah bisa berlari, melompat, ataupun makan. Itu umur 2 sampai 6 tahun itu sudah dia bisa mandiri lah. Terus untuk motorik halusnya mulai matang, yaitu bisa menggenggam pensil, memegang sendok, yaitu tadi keterampilan manipulatif sederhana. Selanjutnya yaitu ada tahapan sekolah dasar. Nah, ini anak sudah sekolah yaitu dari mulai umur 6 sampai 12 tahun. Kemampuan motorik kasar dan halus semakin terkoordinasi dan terintegrasi, anak semakin mampu melakukan gerakan kompleks dan terorganisir seperti olahraga, menulis lama, ataupun latihan keterampilan tertentu. Perbedaan kemampuan motorik tiap anak semakin tampak sesuai aktivitas pembelajaran dan pengalaman. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kemudian ada penjelasan yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik anak yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Samsul Hadi. Simak videonya sampai selesai ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik anak. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik anak ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya.
Nah, yang pertama itu faktor internal, yaitu dari dalam diri anak. Nah, yang pertama itu genetik atau keturunan. Nah, ini menentukan potensi tinggi badan, berat badan, kekuatan otot, serta kecepatan kematangan saraf atau otot. Nah, ini ya. Jadi genetik itu atau keturunan itu sangat mempengaruhi tinggi badan, berat badan, dan kekuatan otot serta kecepatan kematangan saraf dan otot. Nah, ini ya, ini sangat mempengaruhi ya. Misalnya orang tuanya itu tinggi, gemuk atau kurus atau gimana, itu sangat mempengaruhi, dan berat badan juga, otot. Nah, ini serta kekuatannya itu sangat mempengaruhi juga. Nah, yang kedua yaitu kondisi kesehatan. Anak yang sering sakit atau memiliki gangguan kesehatan dapat mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan keterampilan motorik. Nah, ini kesehatan ya. Jika anak sering mengalami sakit juga ini mengganggu pembelajaran atau potensi anak untuk lebih aktif atau lebih berkembang karena yang mengalami sering sakit ini. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi kelamin. Nah, pada usia tertentu terdapat perbedaan fisik ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini ya. Jadi kekuatan perempuan itu lebih lemah dari kekuatan laki-laki. Nah, itu sudah pasti ya, karena ini menentukan fisik dan aktivitas motorik itu sangat berbeda anak laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya yaitu kematangan atau maturasi, yaitu perkembangan sistem saraf dan otot mempengaruhi kesiapan anak dalam melakukan gerakan tertentu, misalnya kesiapan berjalan atau menulis. Nah, ini ya, setiap anak berbeda-beda, ada yang cepat menulis, kadang berjalannya kadang masih gimana ya, intinya berbeda lah kalau setiap anak itu, karena Allah menciptakan manusia tidak sama, itu berbeda-beda. Intinya ada yang cepat paham, ada yang lambat paham. Nah, itu ya, seperti itu ya, mungkin itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor eksternal atau lingkungan, yaitu yang pertama nutrisi atau gizi. Nah, ini ya, asupan makanan yang cukup dan seimbang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang, otot, dan energi anak. Nah, ini ya, sebagai orang tua kita harus memberikan nutrisi atau gizi yang cukup pada anak supaya anak itu berkembang di dalam sekolahnya itu lebih cepat, dan pertumbuhan tulang, otot, dan energi anak itu lebih ada ya. Selanjutnya yaitu stimulasi dan latihan. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan bermain olahraga dan aktivitas fisik membantu meningkatkan koordinasi dan kekuatan motorik. Nah, ini ya sangat perlu ya. Jangan belajar dan belajar. Harus ada olahraga atau penjas ya, supaya melatih aktivitas fisik dan membantu koordinasi dan kekuatan motorik siswa tersebut biar tidak jenuh. Nah, selanjutnya itu lingkungan keluarga. Nah, dukungan orang tua, pola asuh, serta kesempatan bermain sangat menentukan perkembangan anak. Nah, jangan terlalu mengekang anak untuk belajar. Anak itu juga butuh main untuk refreshing otaknya agar tidak sepanteng ya. Mungkin itu ya. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Nah, yaitu kegiatan atau pembelajaran aktif, permainan edukatif, dan kegiatan olahraga mendukung perkembangan motorik kasar dan halus. Nah, ini ya. Jadi di sekolah itu jangan hanya belajar. Harus kita itu jadi guru harus mempunyai kreativitas, yaitu dengan membuat kuis, mungkin dengan permainan yang bersifat belajar, dengan kegiatan yang olahraga, penjas itu ya. Intinya yang bermain itu bukan hanya bermain, tapi juga bermain juga belajar. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya itu kondisi sosial ekonomi. Nah, berpengaruh pada akses gizi, fasilitas bermain, dan layanan kesehatan. Nah, ini ya sangat berpengaruh bagi siswa tersebut. Misal orang tuanya tidak mempunyai apa-apa atau kekurangan lah intinya, maka pemerintah ini sekarang sudah menyiapkan yaitu MBG ya dari Pak Prabowo ya.
MBG itu sudah membantu akses gizi. Nah, banyak gizinya si MBG ini. Selanjutnya fasilitas bermain dan layanan kesehatan. Nah, juga pemerintah juga melayani, yaitu layanan kesehatan berupa BPJS kan sudah ada sekarang. Nah, mungkin itu ya. Nah, oke, mungkin kesimpulan singkat untuk pemateri saya kali ini, yaitu perkembangan fisik dan motorik anak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, yaitu dalam diri anak dan lingkungan ya. Oleh karena itu diperlukan perhatian bersama dari keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan kembang anak secara optimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Wahid, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menerangkan tentang implikasi perkembangan psikomotorik pada anak. Nah, yang pertama yaitu penyesuaian metode pembelajaran, di mana di sini untuk penyesuaian metode pembelajaran, guru perlu menyesuaikan metode dengan tahap perkembangan siswa. Contohnya seperti anak usia dini, untuk pembelajarannya bisa berbasis bermain dan aktivitas fisik. Salah satu contoh untuk anak usia dini ya, seperti bernyanyi tapi sambil berhitung, atau mengenal hewan-hewan seperti itu. Dan untuk sekolah dasar, kombinasi aktivitas fisik dan tugas akademik seperti pembuatan kelompok, diskusi. Nah, seperti itu ya. Dan untuk yang kedua yaitu variasi aktivitas belajar. Untuk variasi aktivitas belajar itu tergantung dari kemampuan fisik dan motorik tiap anak itu kan berbeda. Jadi kita sesuaikan. Salah satunya yaitu memberikan aktivitas yang bervariasi seperti diskusi, praktek, atau bermain. Seperti itu ya. Kalau untuk yang sudah dewasa, bisa kita tidak hanya fokus pada duduk dan menulis. Jadi kita bisa diskusi, dibuatkan kelompok. Nah, di situ ada permasalahan yang dimana setiap kelompok harus memecahkan permasalahan tersebut. Dan yang ketiga itu pengembangan motorik halus untuk akademik. Kemampuan menulis, menggambar, dan menggunakan alat tulis sangat dipengaruhi motorik halus. Implikasinya yaitu latihan mewarnai, ini untuk anak-anak, meronce, melipat kertas, nah, ini untuk anak-anak. Jadi tidak memaksa anak menulis panjang. Karena apa? Karena otot anak itu belum siap untuk menulis terlalu banyak. Seperti itu ya. Dan yang keempat yaitu kesehatan dan konsentrasi. Seperti perkembangan fisik yang baik itu mendukung dari konsentrasi belajar anak tersebut, termasuk energi saat mengikuti pelajaran. Dia kan bisa istilahnya menangkap apa yang sedang dijelaskan oleh entah itu dari guru atau dari teman yang saat diskusi. Yang terakhir yaitu perbedaan individual. Setiap anak berkembang dengan kecepatan berbeda. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus ada kejelian dan mengetahui perkembangan anak tersebut. Yang setiap anak itu kan pasti berbeda ya penangkapannya. Ada yang cerdas, selalu cepat nangkap, ada yang kurang, dan gak harus sekali itu dijelaskan dia sudah paham, belum tentu. Jadi kita harus ekstra lebih ketika ada anak yang
kurang cerdas. Seperti halnya ketika kita menerangkan, kita sebagai guru ya, kita menerangkan ada siswa yang kurang, istilahnya kurang paham atau siswa itu kurang pintar, jadi perlu adanya tulisan seperti ngeresum atau memberi PR, itu juga bisa dapat memahamkan siswa tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.